Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariza Atskia Lubis dengan NIM 4132001004, kelas Logistik Perdagangan Internasional 2A Pagi. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan dari PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Sebelumnya, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan keadaan keuangan antara dua periode atau lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum dari perusahaan PT Bentul International Investama Tbk. PT Bentul International Investama Tbk didirikan pada tahun 1987 dengan nama PT Rimba Niaga Idola. PT Bentul International Investama adalah industri rokok terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini menjadi produsen pertama di Indonesia untuk menciptakan kretek filter dari mesin. Pabrik ini diawali pada 1930 saat Ong Hok Leong membangun industri rokok rumah miliknya. Lalu di akhir 1960-an, Bentul Group menjadi perusahaan yang memproduksi rokok kretek filter buatan mesin dan membungkus kotak rokok dengan plastik. Inovasi tersebut menjadi standar pada industri tembakau nasional. Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 7.000 karyawan, termasuk di bagian produksi, pemasaran, dan distribusi rokok. Keberhasilan perusahaan ini tak lepas dari konsumen dan merek yang diluncurkan, serta investasi dalam portofolio perusahaan yang diciptakan untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Merek rokok yang dihasilkan antara lain Tali Jagat, X-Milk, Star Milk, Downhill, Country, dan lainnya. Di tahun 1990, Bentul Group menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta serta Surabaya. Pada tahun 2000, perusahaan Bentul mengubah nama perusahaan menjadi PT Bentul International Investama Tbk. Selanjutnya pada 2009, British American Tobacco Plc mengakuisisi PT Bentul International Investama Tbk. PT Bentul International Investama Tbk kemudian bergabung dengan PT BAT Indonesia Tbk pada tahun 2010 dengan tetap mempertahankan nama Bentul. Perusahaan ini adalah produsen rokok terbesar keempat di Indonesia. Bentul Group memiliki landasan strategi British American Tobacco dengan 4 pilar berupa pertumbuhan, produktivitas, tanggung jawab, dan organisasi juara. Selanjutnya, saya akan membahas tingkat perbandingan aset lancar PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Aset lancar merupakan jenis aset perusahaan yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dalam periode kurang dari 1 tahun. Berdasarkan analisis aset lancar pada PT Bentul International Investama Tbk, diketahui bahwa pada tahun 2020, aset lancar perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 29%. Penyebab penurunan aset lancar pada PT tersebut dikarenakan penurunan persediaan, yaitu sebesar 38%. Nah, untuk selanjutnya, tingkat perbandingan aset tidak lancar PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Aset tidak lancar merupakan aset perusahaan yang tidak dapat dilihat atau diukur secara jelas. Sifat aset ini adalah tahan lama, minimal 1 tahun setelah pembelian. Berdasarkan analisis aset tidak lancar PT Bentul International Investama Tbk, diketahui bahwa pada tahun 2020, jumlah aset tidak lancar yang dimiliki oleh PT tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar 23% dari tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan aset tidak lancar ini disebabkan oleh
menurunnya aset tetap sebesar 22%. Selanjutnya, tingkat perbandingan total hutang PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan analisis utang PT Bentul International Investama Tbk, diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah hutang yang dimiliki oleh PT tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 43% dari tahun sebelumnya. Penyebab penurunan hutang yang cukup signifikan pada PT tersebut dikarenakan penurunan semua yang termasuk hutang itu sendiri, seperti hutang usaha, hutang cukai, dan hutang lain-lain. Selanjutnya, tingkat perbandingan total liabilitas PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Liabilitas jangka pendek merupakan utang perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, berupa utang yang sifatnya segera. Jadi, ini harus segera dilunasi oleh perusahaan. Sedangkan liabilitas jangka panjang merupakan utang perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sifatnya berupa utang jangka panjang dan berdasarkan hasil analisis liabilitas PT Bentul International Investama Tbk yang telah dilakukan, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 21% daripada tahun 2019. Penyebab penurunan liabilitas pada PT Bentul International Investama ini dikarenakan penurunan beberapa yang termasuk liabilitas itu sendiri, seperti pinjaman bank, utang usaha, beban akrual, utang pajak, utang cukai, dan utang lainnya. Selanjutnya, tingkat perbandingan total ekuitas PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan analisis ekuitas PT Bentul International Investama yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 32% dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 saldo laba mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar 39%. Selanjutnya, tingkat perbandingan nilai penjualan PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan analisis nilai penjualan PT Bentul International Investama Tbk, diketahui pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33% jika dibandingkan dengan 2 tahun 2019. Penurunan yang drastis pada pihak ketiga ini memberi dampak cukup besar pada keuangan dan operasional industri manufaktur seperti PT Bentul ini sendiri. Selanjutnya, tingkat perbandingan laba setelah pajak PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan hasil analisis laba rugi perusahaan PT Bentul International Investama Tbk, diketahui bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan laba setelah pajak sekitar 7.648% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan menurunnya penjualan sebesar 33%. Selanjutnya, tingkat perbandingan harga pokok penjualan PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan hasil analisis, PT Bentul International Investama diketahui pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan biaya produksi sebesar 33%, sehingga menurunkan beban pokok produksi perusahaan pada tahun 2020. Selanjutnya ada tingkat perbandingan nilai persediaan bahan baku
barang dalam proses, dan barang jadi PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan hasil analisis, nilai persediaan PT Bentul International Investama diketahui bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu sekitar 32% daripada tahun 2019. Penyebab penurunan ini dikarenakan penurunan beberapa yang termasuk persediaan itu sendiri, seperti bahan baku, pita cukai, barang jadi, dan suku cadang pada tahun 2020. Selanjutnya, tingkat perbandingan biaya bahan baku PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan hasil analisis biaya bahan baku PT Bentul International Investama Tbk 2019-2020, diketahui bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, tingkat perbandingan biaya tenaga kerja langsung PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan hasil analisis biaya tenaga kerja langsung, diketahui bahwa pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, tingkat perbandingan biaya overhead pabrik PT Bentul International Investama Tbk periode 2019-2020. Berdasarkan hasil analisis biaya overhead pabrik PT tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 53% dari tahun sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari analisis keuangan pada PT Bentul International Investama ini yaitu PT Bentul International Investama didirikan pada tahun 1987 dengan nama PT Rimba Niaga Idola. PT Bentul International Investama adalah industri rokok terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini menjadi produsen pertama di Indonesia untuk menciptakan kretek filter dari mesin. Pabrik ini diawali pada 1930 saat Ong Hok Leong membangun industri rokok rumah miliknya, lalu di akhir 1960-an Bentul Group menjadi perusahaan yang memproduksi rokok kretek filter buatan mesin dan membungkus kotak rokok dengan plastik. Inovasi tersebut menjadi standar pada industri tembakau nasional. Analisis keuangan perusahaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa periode 2019-2020 kinerja keuangan PT Bentul International Investama Tbk menunjukkan perubahan. Di tahun 2020, PT Bentul International Investama Tbk mengalami kerugian yang cukup besar, seperti penurunan pendapatan penjualan sebesar 33%. Jumlah tersebut terdiri dari penjualan pihak ketiga dan penjualan pihak berelasi. Seiring dengan penurunan penjualan, beban pokok penjualan pun juga ikut menurun sebesar 30%. Di sisi lain, posisi arus kas positif dan bahkan meningkat berkat penerimaan yang lebih tinggi pada aktivitas operasi. Arus kas menjadi tebal karena ada peningkatan penerimaan restitusi pajak dan aktivitas operasi lainnya. Baiklah, cukup sekian presentasi saya mengenai analisis keuangan PT Bentul International Investama Tbk ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.